aplikasi ini, tanpa website ini, tanpa sistem ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau di usability ini adalah cara memikirkan bagaimana penggunaan produk ini harus semudah mungkin, ya, harus semudah mungkin. Sedangkan di information architecture adalah menjamin semuanya tepat sesuai yang diharapkan, sesuai yang dibayangkan gitu ya. Everything's right where I'd expect to be gitu ya. Pokoknya eh, ketika didesain posisinya A, nanti ada A1, A2, subnya gitu ya. Ya udah subnya itu gitu, nggak muncul yang lain. Atau masuk ke A1 itu harus dari A besarnya, nggak bisa dari B gitu. Ataupun kalau misalnya ada cabangnya, misalnya ke A1 bisa dari B, bisa dari C, itu sudah didesain sejak awal seperti itu. Bukan kesalahan maupun bukan bug. Jadi sudah di-expect seperti itu gitu. Nah, untuk level dari information architecture itu sendiri, ya kalau secara lebih global lagi, dalam hal ini mendesain misalnya aplikasi berbasis web maupun mobile yang terkoneksi ke internet ya, internet itu sendiri gitu ya, jaringannya, lalu websitenya, lalu site sectionnya, lalu section page groupnya, lalu page-nya atau halamannya, lalu page element, sampai yang paling akhir itu adalah paragraf yang menampilkan informasi ya. Ini konsepnya kalau misalnya kita bikin berbasis website ya. Kalau misalnya mobile juga sama aja sih sebenarnya ya. Kan mendesain itu pasti ada bagian-bagiannya. Nah, sedangkan tadi kan level dari information architecture-nya, sekarang ke page level information architecture. Nah, kalau di page level information architecture berarti kita ngelihatnya kayak piramida, seperti piramida. Nah, kalau piramida kan yang paling atas ada pucuknya ke yang paling bawah. Nah, kalau kita mengurutkan berdasarkan apa yang harus dilihat paling awal, paling atas ya. Dalam hal ini kalau web ya, ini web ya. Itu adalah pertama title ya, title dari page-nya, title page. Bisa berupa file name ataupun title di atas ya, di coding HTML-nya. Lalu ada description atau metadata. Metadata ini eh, nggak kelihatan sih sebenarnya kalau nggak ditampilkan di browser ya, tapi biasanya berhubungan dengan SEO. Nah, baru yang muncul di browsernya, ya judul dari halamannya, lalu ada subsection sama kayak tadi, paragraf. Kalau di level information architecture yang paling bawahnya itu bukan paragraf, tapi ada lagi yang lebih kecil lagi yaitu kalimat. Nah, kalimat kalau dipecah lagi jadi kata atau keyword. Nah, semakin bawah ini semakin banyak ya isinya. Semakin bawah semakin banyak ya, kayak selalu semakin atas kan ada satu, mungkin ini metadata ada dua atau tiga, title itu isinya ada beberapa, subsection juga bisa beberapa, makin bawah isinya makin banyak. Makanya kita ngelihatnya seperti piramida gitu ya. Nah, lalu kalau perumpamaan nih, perumpamaan kalau kita ngelihat ya UX itu atau user experience itu di peta gitu ya, di peta itu ya kayak gini ya. Oh, ada jalan gitu ya, ada banyak jalan, banyak jalur gitu ya. Jadi user experience itu ya banyak jalur, dari misalnya dari Mabes Polri mau ke Holy Cow gitu kan ya, banyak opsi ya, terserah dia mau ke, misalnya saya nyalain dulu. Misalnya mau dari Mabes Polri ke Holy Cow Steakhouse gitu ya. Ya bebas kan, mau ke Trunojoyo dulu, mau ke Patimura dulu gitu. Meskipun kalau di map ini kayaknya udah ada alurnya ya, misalnya searah dua arah gitu ya. Nah, anggap aja jalannya dua arah gitu ya. Serah mau Patimura terus ke Senopati, mau ke
Walter Mongin CD terus ke Gunawarman dulu baru ke Senopati, atau Walter Mongin CD baru ke Jalan Suryo. Ya terserah gimana caranya supaya nyampe gitu ya. Jadi ibaratnya UX itu pilihan ya, pilihan untuk bisa mengarah ke situ gitu ya. Kalau di peta ya pilihan jalur gitu ya. Nah, kalau UX itu adalah si jalur atau jalan yang tersedia, maka si information architecture itu adalah petanya ya. Ya, petanya nunjukin mau dari Mabes Polri ke tadi ke Stick House atau inilah tujuannya Jalan Suryo gitu ya. Mau lewat mana? Mau sebenarnya idealnya kan ya udah lurus aja gitu ya. Dari sini ke sini gitu kan ya. Tapi dia mau lewat sini dulu ya boleh ya. Ibaratnya mungkin ada keperluan mau ke jalan lain gitu kan boleh. Ya sama di aplikasi juga. Idealnya kan dari sini lurus gitu. Tapi bisa jadi untuk mencapai ke sini ada jalur lain yang dibolehkan ya, yang dibolehkan. Ini masih boleh gitu kan. Kalau dari sini misalnya ke sini jauh banget misalnya. Ya nggak nyampe-nyampe kalau terlalu jauh karena nggak ada jalur akhirnya gitu. Jadi ibaratnya information architecture itu adalah peta ya, arah ya, peta arah menuju yang dituju mau ngapain gitu kan. Dalam hal ini kalau eh, didesain aplikasi kita kan nyebutnya task ya, di usability itu kita nyebutnya task. Dalam melaksanakan sebuah task itu kayak gimana sih jalurnya, petanya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke tiga fokus dari information architecture. Fokusnya adalah ke navigasi dan ke labeling, lalu ke content organization dan information storage and retrieval. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana uh, menerapkan tiga fokus ini. Tuh. Nih, iya. Nah, kita perumpamakan lagi ya, aplikasi kita misalnya dalam berupa website itu adalah kayak rumah gitu ya. Ini rumah yang akan kita bangun nih. Nah, kalau kita mau bangun rumah, ya kan bikin blueprintnya dulu gitu ya. Gambarannya mau mau ada ruangan apa aja sih di rumah kita butuhnya. Misalnya butuh dapur, butuh ruang makan, butuh kamar, butuh perpustakaan, butuh ruang keluarga, butuh garasi. Nah, setiap ruangan ini punya fungsi. Dapur untuk masak, ruang makan ya untuk makan, kamar tidur, untuk istirahat, dan sebagainya. Semua punya nama dan punya fungsi gitu ya kalau di blueprint itu. Nah, hubungannya apa? Kita lihat lagi, lanjut lagi. Nah, setelah menavigation dan labeling, tadi kan kita bikin navigasi dan labeling ya. Nah, ini namanya menavigasi dan melabeling. Labeling. Labeling itu kita kasih nama kan, terus menavigasi itu kan posisinya di mana gitu ya. Ditarik set posisinya ke sini set set intinya ngasih tahu posisinya di mana, namanya apa? Itu namanya navigation and labeling. Kita bikin labelingnya dulu, terus nanti ada navigationnya. Oke. Kalau misalnya anggap punya bikin sampai 2 lantai gitu ya, ya sudah dilanjutkan labeling lagi dan navigation lagi. Berarti punya ada kamar mandi gitu kan ya. Tadi terus ada dapur dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah, pertanyaannya ketika kita mau bikin rumah gitu ya, anggapannya secara physically kan pasti kita logikanya kan mikir gitu ya. Kenapa kita harus naruh ruang keluarga itu di tengah gitu? Kenapa nggak di paling atas aja gitu? Kenapa? Kira-kira kenapa biasanya naruh ruang makan itu kenapa di tengah? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa ya? Kalau dalam membangun, Identiknya mungkin biar deket dapur, Bu. Biasanya kan dapur kan di belakang. Jadi taruhnya oh, di tengah. oke. Mau.
Ruang tamu ya, Bu ya? Ruang keluarga loh. Ruang keluarga ya. Kenapa di Ya, tengah? karena Dekat kalau dapur. ya mungkin kayak gitu. Cuma biasanya kan kalau misalnya rumah itu kan kalau masuk itu kan ruang tamu dulu, Bu. Ke ruang keluarga tuh baru Mhm. dalamnya. Jadi kalau Oke. gitulah. Ruang tamu dulu baru ruang keluarga. Biasanya seperti itu menurut saya. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih Adeline pendapatnya. Iya, di tengah-tengah intinya tadi katanya biar deket dapur. Nah, salah. Kalau deket dapur itu kan mungkin kata kerjanya apa? Strategis gitu ya, strategis. Kalau di tengah kan berarti strategis kemana-mana. Salah satunya deket ke dapur gitu. Untuk banyak keperluan lu apa namanya? Kumpul keluarga gitu kan tadi meskipun kamarnya di atas, ada yang di atas, ada yang di bawah, kumpulnya di tengah gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua nih, kita kan kalau mau bikin rumah pasti mikir ya, kenapa sih dapur tuh harus dekat ruang makan gitu kan? Ya kalau dipikir secara logika lagi gitu kan, ya biar kalau habis masak langsung ditaruh gitu kan ya di ruang makan gitu. Kalau dapur di bawah, ruang makannya di atas, apakah boleh? Boleh, apakah bisa? Pertanyaannya. Bisa. Kenapa tidak bisa? Ya bisa-bisa aja. Tapi kan kita mendesain itu untuk penggunaan sehari-hari ya, bukan dipakai sekali aja ya. Sama aplikasi juga. Misalnya kalau yang sering sering dipakai terus urutannya misalnya pasti setelah masak itu langsung dimakan, harusnya deket dong gitu ya. Termasuk kita mikirin juga misalnya dari menu A ke C misalnya, apakah harus melewati B dulu gitu ya? Atau bisa aja ya udah A langsung ke C menu A ke C gitu karena urutannya seringnya atau lazimnya orang-orang dari A ke C gitu ya sambil mikirin tuh arah itu keseringannya orangnya kayak gimana gitu. Terus kenapa kita taruh tadi eh, tempat tidur kok banyaknya di atas ya, dikumpulnya di atas ya, yang di bawah itu kan kayak dia dapur, ruang ruang bermain, terus ruang tamu gitu ya, ruang keluarga, ruang makan gitu. Ya karena kalau di atas kan butuh istirahat, butuh tenang gitu ya. Gitu kan ya. Punya ruang space masing-masing. Tadi kan kumpul-kumpul di bawah, di atas masing-masing. Terus kenapa ruang bermain di bawah gitu ya? Ya, mikirnya kan kalau emak-emak gitu ya, eh, sambil masak kan harus ini ya, bisa memantau gitu kan ya. Bisa memantau anaknya lagi main gitu ya, dekat gitu posisinya. Nah, kayak gitu. Kalau playroomnya di atas, apakah bisa? Ya bisa pertanyaannya. Cuman bisa jawabannya, cuman apakah nanti saat penggunaannya dia fungsional apa enggak, usability apa enggak, usable apa enggak gitu kan ya, gampang apa enggak, nah kayak gitu. Jadi biasanya gitu kan kita kalau memikirkan ruang fisik kita kebayang gitu. Nah sekarang kita di dalam aplikasi juga sebenarnya kita mendesain ruang, mendesain alur gitu. Yang sering dipakai apa, hubungannya antara menu apa, hubungannya antara fungsi apa, ya kayak gitu. Intinya ketika kalian mendesain alur information architecture, pikirkan cara berpikir yang sama seperti kalian mempertanyakan desain rumah. Oke, nah ini sama nih. Jadi ketika menjawab itu kan harus mikirin siapa yang pakai gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul kan tentang penggunanya gitu. Di rumah itu kan tadi dia didesain ada tempat tidurnya, tempat tidurnya nenek gitu ya. Ini kan awalnya didesain oh semua dikumpulin di atas gitu. Mikirnya awalnya oh ya udah tidur semuanya butuhnya di atas kan, cuman sekali sehari gitu. Maksudnya malam-malam aja gitu kan. Nah, oh kita kumpulin di atas. Tapi setelah dipikirin lagi, nenek itu sakit punggung gitu. Dia nggak bisa naik turun seharian gitu. Oh, apalagi kalau misalnya yang nenek itu kan nggak kerja gitu ya, pasti kan lebih lama di rumah ya daripada orang tuanya atau anaknya yang sekolah, orang tua kerja, anaknya sekolah gitu. Apakah nenek yang harus berkorban gitu naik turun tangga padahal dia eh, sakit sakit punggung gitu. Nah, kita harus ngapain? Nah, ini prinsip kayak gini juga sama. Nggak apa-apa kita misalnya udah terlanjur mendesain, terus misalnya kita melakukan tes usability, menemukan ada, oh ternyata salah satu pengguna itu kesulitan gitu untuk menavigasi kebutuhannya sehari-hari. Berarti kita perlu mendesain ulang. Nih, apa yang harus kita lakukan
Kalau di desain ini, oh berarti pindahin aja tempat tempat tidurnya nenek ke bawah, ditukar tadi sama si playroom gitu. Nah, terus tadi kan tujuannya playroom itu tujuannya tadinya di bawah gitu ya, biar bisa orang tuanya mantau gitu kan ya. Awalnya tujuannya seperti itu. Tapi kita lihat lagi kebutuhan yang lebih besar adalah supaya tidak menyulitkan gitu ya. Jadi kan memudahkan untuk mantau, oke lah sebuah impact gitu ya. Tapi kalau menyulitkan, menghapuskan kesulitan, menghapuskan pain ya, itu lebih besar faedahnya dibandingkan kita menambah gain ya. Menambah gain itu perlu kan kalian sebelumnya bikin pain gain gitu ya, pain gain itu apa memetakan. Nah, untuk menghapuskan pain itu impactnya lebih besar daripada kita memberikan menambah ya, menambahkan gain. Selama kita bisa memudahkan, itu akan jauh lebih bermanfaat. Makanya ketika dipindah, oh dipindah nih si apa namanya ruang tempat tidur neneknya ke bawah, ya nggak apa-apa, karena itu akan menghapuskan ya kesulitan dari nenek gitu ya. Eh, di kehidupannya sehari-hari karena nenek lebih sering di rumah dibandingkan anak-anak gitu. Terus anak-anaknya juga, oh ternyata dilihat lagi anak-anaknya mungkin udah cukup besar, udah usia sekolah, jadi nggak terlalu harus dipantau gitu ya, bisa bermain sendiri. Jadi dipindah gitu. Nah itu boleh kayak gitu. Sama cara berpikir kita nanti juga dalam menciptakan ruang kayak gitu. Ya intinya lebih baik untuk mengeliminasi pain ya, mengeliminasi pain itu lebih utama. Oke, lanjut lagi. Nah, ke prinsip yang kedua tentang content organization. Tadi kan kita udah selesai nih navigation dan labeling yang final. Nah, sekarang kita ke content organization. Di content organization adalah prinsipnya semuanya sekarang maupun nanti gitu pasti punya tempat gitu. Kayak misalnya kita waktu beli furnitur kan udah mikir dong kita misalnya jalan-jalan ke IKEA gitu ya, ke Informa mau beli sofa gitu ya. Ukurannya kan harus disesuaikan ya. Sesuaikan dengan yang ada di ruang tamu, apakah sofa 3 dudukan, 1 dudukan gitu ya. TV misalnya mau yang berapa inci disesuaikan, selain dengan dompet gitu ya, disesuaikannya dengan yang rumah kita kan gitu. Nah sama nanti ngedesain juga kalian misalnya mendesain mobile dan mendesain aplikasi Android dengan aplikasi web beda gitu. Bahkan ketika mendesain aplikasi web pun, ketika memikirkan nantinya, oh ini akan responsif nih, apakah semua harus dimasukkan informasinya gitu di halaman yang sama gitu? Apakah perlu ruang lainnya, misalnya ditambahkan pop-up atau ditambahkan misalnya akordion gitu. Intinya cara berpikirnya akan berbeda ketika kita sambil mikir ini mau layoutnya, size-nya seperti apa. Nah, sama kita mikirnya juga naruhnya di mana itu kayak kita mikirin furnitur mau ditaruh di ruang yang mana gitu ya. Tuh. Nah, content organization tuh kayak gitu kok. Jadi serupa dengan kita naruh semua furnitur itu pasti punya tempatnya masing-masing gitu. Kayak misalnya meja makan, apakah bisa atau gini sebenarnya. Tadi kan mikirnya dari cukup atau enggaknya ya. Terus kita lanjut ke mikir dipakai apa enggaknya. Apakah meja makan bisa ditaruh di kamar mandi? Kalau cukup misalnya berarti bisa ya. Ketika nanyanya bisa bisa ya. Tapi apakah fungsional ditaruh di situ? Nah, itu adalah pertanyaan lanjutan kedua gitu. Jadi selain cukup, gunanya apa? Gitu, gunanya apa gitu kan. Di Figma kalian mungkin bermain-main dengan banyak fitur ya, ada fitur apa yang paling umum kan selalu text, image dan button gitu ya. Terus kalian menemukan hal lain nih, explore ada digeser lah, ada ditekan lah, misalnya buttonnya ditekan, digeser, harus misalnya di drag and drop gitu ya. Banyak style yang kalian temukan gitu ya. Intinya kalian bisa nge-explore. Tapi apakah path penggunaannya gitu, alurnya di situ itu kan sambil harus dipikirkan juga. Nah, itu masuk ke content organization. Everything now or future has place. Ya, kita lanjut ke
prinsip yang ketiga ya. Nah, kita ambil contoh deh. Kita ambil contoh eh, hubungan antara tadi dapur sama ruang makan gitu ya. Nah, hubungannya ini misalnya peralatan makan gitu ya, sendok sama garpu perginya kemana? Maksudnya eh, maju, bukan maju mundur ya, maksudnya pindah tempatnya itu bisanya seringnya dari mana ke mana sih? Biasanya pindahnya kalau nggak ke dapur, ya ruang makan gitu ya. Gak ada kan yang bawa misalnya sendok sama garpu ke kamar mandi gitu. Iya, iya, nggak ada gitu makan di kamar mandi enggak gitu ya. Jadi ya paling perpindahannya ya dari dapur ke kamar mandi gitu ya. Meskipun sebenarnya punya tempatnya masing-masing gitu kan. Cooking utensil tadi kan, cooking utensil itu kan sebenarnya alat masak ya pasti di dapur. Nah, kalau alat makannya kan meskipun tempatnya di dining room, tapi ketika dicuci, ketika dipakai buat saat masak gitu ya, itu tetap di dapur juga. Gitu. Jadi kan penerimaan gitu, maju mundur ibaratnya kalau itu data gitu ya, data ya, misalnya dari halaman A, dari halaman informasi pendaftaran akan kesimpan ke profil gitu kan, itu sebenarnya data yang sama kan, tapi ditampilkan di halaman yang berbeda gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, seperti itu tiga prinsip ya, tiga prinsip tadi. eh kita lanjut ya. Nah, karena kita sudah berandai-andai ya dengan kehidupan kita sehari-hari, basic concept of IA ketika kita bangun rumah tadi ya. Nah, sekarang gimana kita mengimplementasikannya di desain aplikasi ya. Nah, kita sekarang mikir dulu deh tentang si deliverable atau outputnya sebenarnya information architecture itu apa. Nah, kalau dari konsepnya sendiri ya, IA itu bisa disampaikan, bisa diberikan kepada customer atau klien oleh kita sebagai UX designer dalam atau kepada programmer ya yang mau bantu membuatkan aplikasinya dalam bentuk page flow diagram dan atau wireframe. Sebenarnya ini wireframe nanti akan dipelajari di minggu depan ya. Kita akan fokusnya yang minggu ini adalah page flow diagram dulu ya. Membuat interaction diagram dan atau flowchart. Jadi sebenarnya wireframe mockup itu sebenarnya masih bagian dari ini sih. Masih bagian dari information architecture gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk flow diagram sendiri, fungsinya itu dia mendefinisikan navigasi, mendefinisikan struktur, memvisualisasikan hubungan antara halaman, dan mendefinisikan scope site-nya itu sebesar apa sih, isinya apa, yang diharapkan kan tadi kan IA itu harus sesuai ekspektasi gitu kan ya. Di expect apa sih, sedalam apa atau seluas apa website atau aplikasi kita gitu. Nah, umumnya, oke, sebentar. Ini nanti kalau 5 menit lagi ke close, ya nanti join lagi di link yang sama ya. Oke, lanjut lagi di website Blueprint ya. Umumnya ya kalau kalian ketahui mungkin sudah dipelajari juga di IMK gitu ya. Eh, bikin bikin information architecture tuh modelnya gini gitu ya. Nah, kalau kita setarakan sama tadi kan bikin rumah gitu ya. Bikin rumah sama kita juga bikin blueprint dulu, kasarannya kayak gini dulu aja gitu. Oh, halaman utama, terus nanti masuk di halaman utama ada apa nih? Di halaman utama kita bakal ngelihat apa, bisa maju kemana dari halaman utama itu. Oh, bisa maju ke about, bisa maju ke produk, bisa maju ke service, bisa ke staff, bisa ke kontak gitu, dari halaman utama, dari beranda gitu. Umumnya kayak gitu dulu, kita berangkat dari eh, main page gitu ya kalau di website. Kalau di aplikasi ya mungkin di home-nya atau di dashboard-nya. Nah, yang kalian sering lihat itu adalah format secara horizontal ya. Umumnya digunakan untuk menggambarkan seberapa interaktif
website atau aplikasi itu gitu. Dari halaman utama, oh bisa ke 5 menu ini, bisa juga balik lagi ke start. Nah, dari about, nah kalau mau ke history harus lewat about dulu, kalau ke mission harus lewat history dulu. Nah, berarti di sini kelihatan kelihatan kalau ke mission pasti harus melewati about dulu sama history dulu, nggak bisa dari main ke mission gitu. Kalau dari sini kan kita ngelihatnya gitu ya. Kalau mau ke mission harus lihat about dulu, melihat history baru kita akan melihat mission. Kayak gitu. Dari sini kelihatan kayak gitu. Atau mau dibuat vertikal juga. Kalau vertikal ya kayak flowchart gitu ya, digunakan untuk menggambarkan langkah step by step flow gitu. Kalau yang ini eh, menggambarkan menu biasanya kalau yang horizontal, kalau yang vertikal ini kayak kita akan gambar flowchart langkah ya, langkah kayak gimana. Milih apa nih? Milih kota awal dan tujuan, terus tanggal, pulang dan kembali. Nah, ini juga sama kan. Nggak bisa milih tanggal kembali dulu, harus milih tanggal berangkat dulu. Nggak bisa milih maskapai dulu, harus milih tanggal dulu yang tersedia di tanggal tersebut apa gitu ya. Baru bisa payment gitu kan. Ya meskipun sebenarnya kita bisa aja mendesain, oh pengen milih choose flight dulu, boleh aja kan, bisa aja. Tapi dalam hal ini misalnya contoh di airline reservation nggak bisa gitu, karena ini berhubungan dengan availability pesawat yang ada di tanggal tertentu kan. Nah baru terakhir payment. Kalau ini payment kan udah pasti. Gak mungkin bayar dulu baru milih tanggal gitu ya, karena harga sangat-sangat disesuaikan dengan dengan maskapainya dan sangat juga disesuaikan dengan tanggalnya gitu kan. Seperti itu. Ya ini lanjut ya ke apa sih yang bisa ditampilkan di information architecture itu ya, karena pakai flowchart jadi sama yang kalian pelajari mungkin di apa ya, kita kuliah apa DSI gitu ya. Ya ada menampilkan halaman dengan bentuk kotak, kumpulan halaman dengan ya kotak yang bertumpuk, page stack. Terus eksternal proses digambarkan seperti ini, bisa menggambarkan database, bisa menggambarkan output, decision, jam. Ini kalau misalnya udah beda halaman gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar information architecture-nya berarti pindah pakai jam, terus ngegrouping dengan kotak garis putus-putus gitu ya. Oke, nah penghubungnya bisa menggunakan panah ya. Panah double menghubungkan dua arah. Kalau bisa bolak-balik, kalau single arrow satu arah, dot lines itu adalah opsi ya, opsional. Sesuatu yang berbeda dengan pada umumnya. Kalau pada umumnya pasti single arrow, pasti majunya terus seperti itu gitu ya. Kalau dotted line itu kayak opsional, anything different than a standard. Oke, nah sekarang kita lihat contoh dari information output yang berupa sitemap pada sebuah website. Coba ini kita zoom, bisa nggak ya di zoom? Oke, ini karena pakai Google Slide dia nggak bisa di zoom. Nggak apa-apa deh. Nanti saya kasih share share di ininya ya. Share slide-nya di ilmu, kalian bisa baca sendiri ya. Oh bisa, nggak bisa. Harusnya tadi saya. Oh nggak bisa ya. Yes, nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan kelihatan nih. Jadi di header ya, di header itu biasanya dia memunculkan navigasi utama, itu kan. Header link atau utility navigation, informasi where to buy, kupon, bahasa search gitu ya. Jadi lebih ke header untuk fungsi utilitas kayak setting gitu ya. Tapi kalau navigasi pergerakan utama itu agak di bawahnya lagi. Biasanya ini berupa link, kalau ini mungkin button atau eh, menu yang lebih kelihatan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari home itu akan bisa ke our product, terus eh, ke menu skin fact, ke real face, real story, dan seterusnya. Contoh gitu ya, bisa ke halaman mana aja. Nah, di sini juga kita bisa melihat contoh, oh ini opsional gitu, opsional. Opsional kalau yang ini pasti bisa dipilih, kalau yang ini kok enggak. Ternyata kalau dilihat ini
pilihannya berdasarkan jenis masalah atau jenis kulit, yang mana ini ceritanya kayaknya website untuk skincare gitu ya. Sedang karena tipe-tipe orang itu kan beda gitu ya, tipe-tipe kulitnya beda, jadi produk yang muncul akan sesuai masalah dari si customer tersebut yang sudah login gitu. Makanya dia pilihannya titik-titik gitu. Artinya kan nggak muncul ke semua customer yang sama gitu, ke customer yang berminyak munculnya oil, ke yang berjerawat, pimpel, dan sebagainya. Sedangkan footer ini adalah sesuatu yang selalu muncul terus. Tahunya dari mana? Nah, itu ada yang merah itu di bawah itu ada icon lock gitu. Berarti selalu ada gitu ya. Jadi ketika pindah-pindah halaman itu yang lain kan sesuai isinya gitu ya, konten sesuai judulnya apa. Misalnya di Skin Fact Fiction dan Fiction itu muncul artikel-artikel gitu ya. Nah, si Contact Us, About Us, sama apa nih? We Care, Legal Notice, Privacy Policy. Pokoknya intinya yang ada lambang kayak gembok gini, itu akan muncul terus. Tapi kayak media and event, itu global site itu mungkin antara hilang atau misalnya muncul linknya kayak banyak pilihan gitu, beda-beda. Tapi yang munculnya selalu sama, itu yang digembok. Nah, itu memungkinkan ikonnya seperti itu. Terus ini bikin site map lagi tadi kan ada page yang bertumpuk gitu ya. eh Bertumpuk dan juga ada ikon pranala keluar. Berarti ini kalau diklik di luar mengarah ke website lain dari di luar area ini. Di luar dari website ini gitu ya. Oke, nah sekarang ke contoh lainnya. Contoh lainnya bisa juga dibedakan dari warna gitu ya, dari warna levelnya. Kalau level satu ini masih putih, kedua misalnya itu jadi warna ungu, tiga jadi warna hijau gitu kan ya. Nah, itu boleh dibedakan kayak pakai warna gitu ya, kayak level apa kedalaman gitu ya, depth depth level itu dibedakan pakai warna, boleh kayak gitu. Seperti itu contoh-contoh aja. Kalian boleh explore sendiri. Contoh-contoh kayak ngegambarin sitemap yang horizontal itu kayak gimana untuk menggambarkan information architecture. Nah, kita ke why ya, ke kenapa kita butuh information architecture. Yang pertama, kalau di website itu supaya gampang ditemukan gitu, pakai mesin pencari ya. Findability juga, kemudahan user untuk menemukan informasi sama navigasi, user tahu di mana mereka berada dan tahu harus kemana. Posisinya jelas gitu. Oh, sekarang lagi ada di halaman A, dari misalnya di website skincare tadi di halaman A, lagi baca artikel tentang kesehatan wajah gitu ya. Seperti ini. Oke, ini nanti kalau ketutup zoomnya itu ya join lagi di yang sama ya. Oke, lanjut sebentar ke information send. Itu sebenarnya ke analogi sih, ke prinsip tadi findability tadi. Kalau SEO itu kan lebih ke teknis ya. Nah, kalau ke findability ini information science itu adalah analogi yang membandingkan bagaimana manusia mencari informasi dengan hewan mencari makanan